Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini masih sampai tanggal 27 September 2024 ya. Jadi saya bahas ini tanggal 24 September hari Selasa end of day ya 2024. Sudah saya bahas 6 saham sebelumnya ya di video sebelumnya. Jadi ini video yang kedua, saya akan sharekan dulu chartnya atau grafiknya. Yang sebelumnya yang saya bahas adalah saham brand BRPT, Adaro, ASII, PTRO, dan Antam ya. 6 saham. Kemudian yang kali ini saya akan bahas 6 saham yang lainnya. Saya mulai langsung dengan AMRT. Jadi kalau kita lihat di sini AMRT uptrend-nya masih bagus ya, masih strong ya. Kalau Anda mau buy on weakness untuk AMRT, Anda bisa tunggu di MA20-nya atau garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi sebenarnya untuk AMRT ini area buy on weakness sudah saya gambarkan garisnya di 3150 ya. Ini waktu itu saya lupa kotain ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini 3150 mundur ke belakang. Ini saya ambil dari titik breakout di sini ya. Swing high-nya di sini ya. Jadi AMRT ini adalah salah satu saham yang asing masih koleksi net buy ya. Memang dia fluktuasinya tinggi karena kalau kita lihat dari sebelumnya di sini candlenya dia ekornya panjang ke atas. Jadi kalau misalnya Anda kepingin buy untuk AMRT, trading buy lebih baik tunggu di area sekitar MA20-nya kalau nggak keburu ya. Entah nanti dikasih di 3050 atau 3150 ya. Ketika dia turun, jangan langsung buy kalau turun. Kita tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy ya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Anda sudah punya, Anda mau average up, tunggu sekalian aja buy hasil higher. Kalau kita lihat di sini high-nya hari ini dia di 3400 ya. Nah, biasanya saya acuannya untuk range berikutnya itu saya pakai prinsip trading bangunan trading range seperti lantai bangunan ya. Jadi kalau ini misalnya sebelumnya 2940 sampai 3150 berarti kurang lebih itu trading range-nya sekitar ya di tengah-tengahnya memang saya gambarkan lagi ya. Tapi kalau kita lihat dari swing high di sini kemudian dia gagal ya resistennya. Kemudian dia breakout-nya kan 2940 di sini ya atau 2950-an lah kurang lebih ya. Kemudian sampai 3150 berarti kurang lebih sekitar 200 ya, 200-an maaf 300 ya. 2940 enggak sebentar. Maaf ini kadang ada agak error. 3150 dikurangi 2950 ya. Ya sekitar 200-an ya. Jadi kalau sebelumnya 200 kemudian ini 250 ya. Nah, kemudian berikutnya lagi ini kemungkinan dia targetnya adalah sekitar 3600. Itu untuk AMRT ya. Jadi kalau dia breakout naik ke atas 3400, Anda yang mau buy high sell higher silakan. Yang mau average up ya silakan ya seperti itu ya. Nah, apakah nggak takut tuh Pak Sunaraki diajar bandar turun tuh ya seperti itu ya. Nah saya sih prinsipnya berdasarkan trennya. Kalau uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout higher high, walaupun sebelumnya di sini ada ekor panjang ya dia masih bisa naik lagi. Nah perkara nanti kalau turun ya kita pasang aja trade stopnya sesuai dengan risiko profil masing-masing ya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini MA20-nya mengarah ke atas dan harga sahamnya masih di atas MA20-nya berarti uptrendnya masih bagus. Apalagi asing net buy ya. Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu ya. Entah itu akuisisi atau merger dan lain-lain. Apakah penerbitan obligasi dan lain-lain sehingga harga sahamnya naik atau lapangan keuangannya tiba-tiba melonjak ya. Saya nggak tahu. Saya tidak lihat beritanya. Saya fokusnya ke trennya. Kalau uptrendnya masih bagus ya ini masih bagus. Ya, ya tergantung Anda mau buy on weakness atau buy high sell higher ya. Kalau takut ya buy on weakness saja daripada nanti kena ini ekor panjang ya. Anda buy-nya pas ngikutin Pak Sunar buy hasil higher, Anda nggak sempat pasang trade stopnya atau nggak biasa dengan aplikasinya ya tiba-tiba dibanting lagi nanti rugi loss ya seperti itu ya atau pilih saham yang lainnya ya karena banyak saham yang saya bahas yang masih ada peluang untuk naik lagi banyak ya juga ya tapi ini uptrendnya masih strong ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MDK. MDK ini cukup menarik ya. Area buy on weakness-nya sekitar 2220-an. Ini sudah saya gambarkan titik supportnya. Jadi yang terakhir 2340. Kalau mau buy sekarang untuk MDKA lumayan menarik sih ya. Ini stokastiknya mengarah ke atas ya. Golden Cross ya. Ini sudah di area supportnya. Dan kalau kita lihat target pas berikutnya sekitar 2500 sampai 2530. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 2500 atau 2530 kita boleh tambah lagi atau average up atau yang belum punya mau buy high sell higher silakan target price berikutnya adalah sekitar 2880-an atau kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya sekitar 2670. Jadi MDKA ini masih sideways di bawah, ini kesempatan untuk buy on weakness ya. Jadi nggak semuanya yang saya bahas itu sudah naik tinggi enggak ya. Dan kalau kita lihat Pak Sunar ini ada volume melonjak di sini Pak Sunar tapi harga sahamnya kok nggak naik. Apakah itu distribusi atau akumulasi ya seperti itu ya. Nah kalau kita lihat dari areanya ini kan sideways di bawah ya.
Kalau di bawah dia nggak, selama dia nggak breakdown dari 2200-an ya kemungkinan itu akumulasi volumenya ya seperti itu ya. Kadang-kadang memang volumenya naik tinggi tapi harganya nggak naik ya, kemungkinan ada yang tukar barang ya seperti itu ya. Di pasar reguler ya kita nggak akan pernah tahu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya kalau saya bilang sih untuk NBK ini menarik, kalau mau buy boleh buy ya seperti itu ya. Sebentar, saya kasih tanda juga nanti untuk grup Sunar Share Trade saya infokan ya. Itu ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Indi kalau kita lihat di sini masih menarik ya. Sebenarnya untuk Indi ini kalau yang ngikutin tool saya Sunar Saham Live Alert itu sudah ada alertnya ya. Jadi nggak ketinggalan ya. Karena kalau kita lihat ini Indi sudah naik ya seperti itu ya. Padahal ini sudah pernah saya bahas. Garis-garisnya saya gambar 1625. Jadi kalau dia naik ke atas 1625, ini sebenarnya kalau mau langsung buy boleh atau tunggu buy on weakness lagi di MA20-nya ya. Nanti MA20-nya kurang lebih sekitar area 1500 atau 1500 ya, 1500, maaf 1500 sampai 1555 maksud saya ya. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 1500 atau 1550 ya, atau 1555 yang saya gambarkan garisnya ya kita barusan buy. Itu buy on weakness. Tapi kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, ternyata dia naik lagi Pak Sunar, naik ke atas 1680, boleh nggak buy? Boleh. Buy high sell higher ya, pakai pas berikutnya 1795 ya. Nah mungkin ada pertanyaan, Pak Sunar nggak tahu, ini resisten loh sekitar area 1625 ini kan sebelumnya juga resisten di 1675 dia naik satu hari doang kemudian dia turun lagi, ini gagal ya, 12 kan gagal ya, ini juga nggak sampai tembus kemudian dia turun lagi. Nah ini berarti kalau kita buy nanti jangan-jangan dibanting Pak Sunar. Kalau saya sih follow the trend. Tahu dari mana uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya sudah. Apalagi volumenya naik, ya udah kita buy high sell higher. Nah, karena nanti Anda takut tiba-tiba dibanting, ya memang ada kemungkinan dibanting, ada karena sebelumnya di sini naik kemudian dibanting lagi. Ini juga naik satu hari dibanting lagi. Tetapi kalau saya sih prinsipnya follow the trend, beda ya. Jadi kalau sebelumnya itu gagal, belum tentu kalau kali ini dia naik breakout gagal lagi ya seperti itu ya. Jangan sampai punya mindset anchoring. Saya sering kali sebutkan di edukasi saya, jangan sampai mindset kamu itu anchoring ya. Seperti jangkar, kapalnya sudah mau jalan, ternyata mindset kamu masih di pelabuhan. Jangkarnya nggak dilepas-lepas, ya nggak maju-maju nanti ya. Nah, kalau takut-takut ya pasang aja trade stopnya atau stop lossnya. Nah, Anda pasang bertahap, udah beres ya. Kalau naik lagi kita buy high sell higher. Ya kurang lebih seperti itu untuk Indi. Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu. Saya nggak cek aksi korporasinya, pembagian dividen atau lain-lainnya. Anda cek sendiri. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya PLF, ini uptrendnya masih bagus. Ini kalau salah sudah saya bahas sebelumnya ya. Ini gambar-gambar garis-garisnya sudah saya bahas. Jadi di sini area buy on weakness saya gambarkan memang di 378 yang bawah ya. Tapi kalau nggak dikasih, ini sudah saya gambarkan garis 424 ya. Kalau dia turun konsolidasi, kalau dia naik, ini kesempatan untuk buy. Ya, memang sekarang di tengah-tengahnya antara 424 dan 484. Nah, kalau tengah-tengahnya gini, memang nanggung ya. Kalau kita buy, sekalian breakout ke atas 484, targetnya berikutnya kurang lebih sekitar 500 ya. Kalau setelah 484 ya. Itu untuk PNLF ya. Setelah 500, kemudian berikutnya lagi, kalau kita lihat dari range-nya, itu bisa sampai lumayan tinggi ya. Bisa sampai 580-an ya. Itu untuk PNLF ya. Jadi itu PNLF ini selama dia masih bertahan di atasnya 424 ya, atau 410 lah maksimum ya, dia masih ada peluang untuk naik lagi, paling nggak targetnya 500 masih bisa tercapai. Belinya bertahap aja ya, Anda tunggu buy high sell higher atau beli sekarang nyicil, atau tunggu buy on weakness lagi sekitar area 410 sampai 424 boleh. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu mendekati penutupan atau besok paginya kita berusaha buy. Memang di sini sebelumnya dia naik turun nih Pak Sunar, gimana nih? Jangan-jangan lama. Ya kalau Anda takut ya sekalian tunggu nanti dia breakout ke atas 442 aja ya seperti itu ya. Ya, saya sebutkan aja ciri khas saya memang follow the trend ya, bukan trading breakout ya. Jangan salah paham ya. Breakout itu dalam arti dia kalau higher high selama uptrendnya masih bagus ya kita boleh buy. Karena nanti Anda takut tiba-tiba dibanting ya pasang aja stop lossnya. Karena Anda beli dimanapun juga di tengah-tengah maupun di bawah ya, di atas ya. Setelah Anda beli bisa saja tiba-tiba turun ya. Ya saya nggak mendoakan turun, nggak. Memang kenyataannya pasar saham seperti itu. Ya buktinya seperti ini ya, di bawah ini ya. Oh dia breakout, kemudian besoknya ya dia langsung turun ya. Walaupun turunnya nggak sampai ke bawah. Ya kadang-kadang dia bisa pullback ya. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah naik tinggi dia bisa pullback. Nah kita belinya, kita lihat trennya. Kalau uptrendnya masih bagus, kalau takut-takut tunggu aja di MA20-nya. Ini buktinya MA20-nya dikasih kesempatan di sini ya. Sebelumnya kan MA20-nya naik sini ya. Saya gambarkan. Nah ini kan naik tinggi Pak Sunar. Nah, kalau takut ya kita tunggu aja. Kalau dia potong MA20-nya dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi ke atas, kita barusan buy. Selama arahnya MA20-nya mengarah ke atas. Kadang-kadang memang MA20-nya mengarahnya agak sedikit ke bawah, tapi kalau dia nggak mengarah tajam ya
biasanya masih cukup oke lah ya. Ya seperti itu. Nah, nanti kalau sudah mengarah kaki ke atas ya kita berusaha tambah lagi atau average up ya atau buyback kalau misalnya sebelumnya sudah jual. Ya, untuk PNNF ini masih cukup menarik ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Akra. Akra sudah saya share di grup Sunar Share Trade ya. Jadi saya itu ada grup yang namanya Sunar Share Trade di mana saya itu share portfolio saya dan juga saya share rekomendasi saham ya seperti itu ya. Jadi syaratnya hanya join sekuritas ya seperti itu ya. Jadi nanti di sana Anda akan dapatkan rekomendasi saham yang gratis ya, dan juga Anda bisa lihat portfolio saya juga saya sharekan, walaupun mungkin portfolionya nggak besar karena saya ada beberapa project juga ya portfolio ya. Jadi nggak bisa satu portfolio sampai miliaran gitu nggak ya, karena ada beberapa yang saya handle juga. Portfolio saya juga banyak ya, ada yang ratusan juta, ada yang sekitar 2 atau 3 miliar, ada yang 5 miliar ada ya seperti itu ya. Jadi memang banyak lah seperti itu ya. Tapi yang kebanyakan saya memang fokusnya di big banks ya. Seperti BCA, BRI, Bank Mandiri, BBNI ya seperti itu ya. Tapi saat ini saya fokusnya hanya ke BCA dan BRI ya. Itu yang besar. Yang di luar bank itu ASI, Telkom ya seperti itu ya. Ya sekedar sharing aja. Nah, Akra ini masih cukup menarik. Apakah bakalan koreksi Pak Sunar? Karena ini sudah naik tinggi 3 hari. Kalau misalnya Anda takut koreksi, Anda bisa buy on weakness di gambar yang saya kotain di sini ya. Area buy on weakness di sini Anda bisa tunggu di area sekitar 1.500 atau 1.470-an di MA20-nya. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya seperti ini ya. Turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Ya, bedanya kalau di sini sama yang di sini ini MA20-nya sudah mengarah ke atas ya. Jadi ini bagus. Kalau misalnya dia breakout naik ke atasnya 1.570 atau naik ke atas MA200-nya, maka dia masih bisa naik lagi target price berikutnya di 1.615 dan 1.670 itu untuk Akra. Nah, Akra ini masih ada peluang untuk naik lagi masih ya. Volumenya juga naik meningkat ya. Jadi lumayan menarik untuk Akra kalau yang mau buy ya seperti itu ya. Em, Masih nggak ketinggalan nggak? Karena saya follow the trend. Ya tinggal Anda mau buy high sell higher atau tunggu di area buy on weakness di MA20-nya aja nanti tadi 1.500 ya seperti itu ya. Kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Sebentar saya hitung ya, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi ya, Medco. Medco juga sudah rebound naik, apakah sentimen komoditas oil ya, minyak ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Ya, sebenarnya ini area buy on weakness untuk Medco sudah saya gambarkan di 1305. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1305, maka itu kesempatan baik untuk buy. Nah, di sini dia ada resisten dekatnya, kalau kita lihat ini kurang lebih sekitar area 1380-an ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1380, dia akan menguji 1430, target price berikutnya sekitar 1565 sampai 1600. Jadi untuk Medco ini masih cukup bagus uptrend-nya. Kalau mau buy silakan ya. Kalau misalnya masih takut-takut ya Anda buy on weakness lagi aja sekitar 1250 sampai 1300. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kita berusaha buy. Tapi menurut saya Medco ini cukup menarik ya kalau mau buy ya. Jangan ragu-ragu. Jangan terlalu takut. Yang penting ada pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Target price berikutnya masih bisa ke 1380, 1430, dan 1565. Ini kalau mau digambarkan juga untuk swing high yang di sini, target price-nya sekitar 1500 di sini ya. Sebentar saya paskan di swing high-nya aja ya. 1495. Ya, seperti itu ya. Itu untuk Medco. Kurang lebih sudah cukup ya. Ini ada 6 saham. Jadi sebelumnya saya sudah bahas 6 saham ya, ini 6 saham, berarti 12 saham. Nanti kalau sempat saya akan bahas 6 saham lagi, jadi totalnya adalah 18 saham di 3 video ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kenapa saya semangat ya? Karena ini pasarnya masih masih bullish ya. Nanti masuk Oktober nanti banyak juga kalau marketnya ini lanjut terus bullish itu nanti masih bisa meroket naik lagi. Bahkan tidak menutup kemungkinan IHSG itu bisa sampai tembus sampai 9 ribuan bisa ya seperti itu ya. Jadi ini kesempatan kita untuk buy. Kalau misalnya uangnya nggak cukup ya Anda bisa pakai rekening margin ya. Margin itu memang ngutang, tapi saya sudah bikin edukasi khusus untuk margin ya. Sebelumnya sudah saya sharekan materi gatheringnya ya seperti itu ya. Tapi untuk videonya saya rekamannya saya sharingkan. Jadi sebelumnya saya bikin edukasi mengenai margin stock trading ya. Kapan kita pakai margin rekening margin ya seperti itu ya. Bagaimana cara pakainya ya seperti itu, strateginya bagaimana, risk manajemennya seperti apa, itu sudah saya sharekan ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup sekian. Kemudian di akhir video izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat,
damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.